Kan di suatu padang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dari bumi tersendiri, bumi yang baru atau bumi yang ada sekarang ini kemudian dimodifikasi? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Tatkala bumi diganti dengan bumi yang lain. Ada yang mengatakan bumi diganti dengan bumi yang baru. Ada yang mengatakan bumi yang sekarang ini lain kemudian dimodif oleh Allah untuk dijadikan padang mahsyar. Dan pendapat yang kedua lebih dekat kepada kebenaran. Makanya Allah berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Tatkala bumi ditarik, didatarkan. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Itu dia akan bersaksi di depan Allah. Si fulan melakukan ketaatan di atas saya. Si fulan sholat di atas saya. Si fulan bersedekah di atas saya. Sebaliknya dia akan bersaksi. Si fulan berzina di atas saya. Si fulan bermaksiat di atas saya. Sehingga bumi itu pula lah yang akan dijadikan sebagai padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat di kalangan para ulama. Kemudian manusia pun dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Kemudian dibangkitkan sesuai dengan model-model mereka masing-masing. Orang kafir dibangkitkan dengan mengenaskan. Mereka berjalan di atas wajah mereka. Dibangkitkan bukan berjalan dengan kedua kaki, tapi menjadikan wajah mereka sebagai kaki mereka. Maka waktu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajah mereka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaysa alladhi amsyahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi." Bukankah Allah yang membuat dia, orang kafir ini, waktu di dunia bisa berjalan di atas kedua kakinya, mampu untuk membuat dia tatkala di akhirat berjalan di atas wajahnya? Tentu Allah mampu. Bala. Baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nampakkan amal saleh mereka. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh darah. Kata Nabi SAW, "Al-launu dam warihul misik." Darah yang keluar berwarna darah, tetapi aromanya aroma minyak kasturi. Seorang yang berpuasa akan dibangkitkan sementara mulut yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Itulah di antara tafsiran sebagian ulama, la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau harumnya, bau mulut dari seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan itu tatkala di hari Qiyam. Jadi tersohor dia. Keluar bau harum dari mulutnya. Orang tahu nih orang yang suka berpuasa. Orang yang suka azan maka akan dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muadzzinina atwalun nasi anafan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang tukang azan maka akan ditinggikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa? Tatkala di dunia mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut mereka akan terlihat dari jauh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang-orang yang berbuat kebaikan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah mencari-cari orang yang saling mencintai karena Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menyambung persaudaraan bukan karena dunia, tapi benar-benar karena Allah, karena akhirat. Maka pada hari tersebut Allah akan muliakan mereka. Allah akan sohorkan mereka. Yang selama ini mereka ikhlas, tidak mau tampil, Allah akan tampilkan mereka semuanya pada hari kiamat kelak. Adapun para pelaku maksiat, mereka juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang berdusta maka akan dipasang liwat di hadapan dia bendera menunjukkan inilah sang pendusta, inilah sang pengkhianat. Semua orang kenal orang ini pengkhianat. Orang yang suka minta-minta tanpa ada keperluannya, minta terus tidak punya malu, maka pada hari kiamat kelak Allah akan datangkan dia dalam kondisi wajahnya wajah tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Kata Nabi SAW, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin." Akan senantiasa seorang meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Demikian juga seorang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarfi suwari rijal." Yaksyahumudul min kulli makan. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti ukurannya seperti semut. Bentuknya manusia tapi ukurannya seperti semut.
hampir diinjak oleh orang-orang, diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Di dunia selama ini dia sombong. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan pangkatnya. Maka pada hari kiamat selama dia merasa besar, di dunia, di akhirat Allah akan dia kecil seperti semut, hampir diinjak oleh manusia-manusia yang lain. Demikian juga orang yang poligami tidak adil, hati-hati. Kata Nabi SAW, "Man kanat fahum ra'atani, famala ila ihdahuma, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring sebelah. Hati-hati. Kalau antum poligami ternyata tidak adil, antum akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa si fulan? Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, kok badannya miring. Ada apa gerangan dengan dia? Dia tidak adil waktu di dunia. Tapi kalau Anda adil, jangan khawatir. Anda akan jalan dengan tegak. Mungkin dibopong oleh istri kanan dan istri kiri. Azan kah? Belum. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tersebut, matahari turun tuduna syams. Jarak satu mil. Maka manusia bercucuran keringat luar biasa. Bercucuran keringat luar biasa. Semakin tinggi iman mereka, semakin sedikit keringat yang bercucuran. Minhum man yablughul arab ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringat sampai di kedua mata kakinya. Di antara mereka ila rukbataihi, yang keringatnya sampai kedua lututnya. Di antara mereka ila haqawai, sampai kepada pinggangnya. Wa minhum wan man yujimul araf wa iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringat sampai di mulutnya. Ini menunjukkan panas yang amat terik sampai keringat bercucuran sedemikian rupa. Sementara orang tidak mati-mati tatkala itu. Namun di sana ada orang yang berbahagia, yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy Allah. Tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang rajin bersedekah. Kata Nabi SAW, "Kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah." Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin besar baginya. Demikian juga di antaranya 7 golongan yang Allah naungi mereka fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah antum ketahui. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dia harusnya bermain-main sebagaimana teman-temannya. Dia harusnya berhura-hura, dia harusnya bersenang-senang. Namun tidak, dia tinggalkan semua glamor kehidupan dunia untuk bertakwa kepada Allah. Dia ikut pengajian, jadi remaja masjid, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia masih muda. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid. Ini orang luar biasa. Dia rindu untuk dikumandangkan azan. Dia rindu untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti sebagian kita tatkala ke masjid dengan hati yang malas. Mendengar azan bangun dengan dosa payah. Orang ini tidak. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, rajulun datum ra'atun datu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan kaya raya. Tapi dia takut kepada Allah. Dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laki-laki sangat hebat. Diuji oleh wanita yang cantik, kemudian kaya raya. Antum gak pernah saya rasa. Siapa juga cewek cantik ngurai-rai antum. Apalagi cantik dan kaya raya. Sebagian orang dirayu sama pembantunya, dirayu sama orang jelek, dia tahu. Iya, dia berzina. Padahal dia merayu perempuan biasa saja. Lebih cantik istrinya. Dia tahu dengan rayuan tersebut. Bagaimana lagi dengan perempuan yang cantik dan kaya raya? Di SMS, di WhatsApp, dikirim foto. Dia tidak simpan untuk merojaah, tidak. Dia hapus, dia blokir ini orang tersebut. Sebagian orang diganggu sama cewek, disimpan fotonya. Istrinya memang dia merojaah itu cewek. Bukan saya, jangan.
Baik hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Kenikmatan sesaat zina. Apa dia mau lakukan kemudian dia mengorbankan kenikmatan abadi surga? Tentu tidak. Orang berakal tidak akan melakukan demikian. Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimahu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia ikhlas luar biasa, tidak pernah menceritakan amal solehnya, tidak pernah pamer dengan amal solehnya. Sekarang musibah zaman sekarang, semua orang men-share seluruh amalan yang dia lakukan. Semua orang tahu, saya tidak berbicara tentang orang awam. Bahkan sebagian dai, kerjaannya men-share amal soleh yang dia lakukan. Pencitraan, murid-muridnya mencintakan dia. Dan dia setuju dengan pencitraan tersebut. Bahkan sebagian dai, menukil pujian orang lain terhadap dirinya. Ini adalah ria, atau ini bukan ria, tidak ada lagi ria di atas muka bumi. Sekarang zamannya men-share, mengabarkan tentang amal soleh yang kita lakukan. Padahal Nabi SAW bersabda, Man istata'a minkum an yakuna lahu fabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk punya amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia pun menangis. Orang-orang ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, mereka merasakan di padang mahsyar dengan waktu yang singkat, sebagaimana penjelasan para ulama. Adapun orang-orang kafir, para pelaku maksiat, mereka akan merasakan padang mahsyar dengan waktu yang lama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Hari yang rasanya seperti 50.000 tahun. Siapa yang kuat di hari tersebut? Hari yang sangat dahsyat yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana anak-anak kalau mulai melihat hari tersebut, maka rambut mereka akan menjadi beruban karena ketakutan yang amat dahsyat. Baik, dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar. Tatkala mereka dalam kondisi sangat payah dan parah, maka mereka minta agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Maka saat itulah ada namanya asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma. Sebelumnya, di sini ada namanya syafaat al-uzma. Sebagian ulama berpendapat sebelumnya bahwasanya di padang mahsyar ada namanya al-haud, telan. Ada khilaf dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi letaknya di padang mahsyar. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya telaga Nabi terletak setelah sirat. Intinya khilaf. Al-Imam Al-Bukhari lebih condong bahwasanya telaga terletak setelah sirat, ya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya telaga letaknya tatkala di padang mahsyar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ana faratukum alal haul. Aku akan mendahului kalian di telaga Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi ada telaganya. Nabi datang ke telaga Nabi SAW dan mempersilakan umat yang sedang penuh kehausan untuk minum dari telaga Nabi SAW. Adapun umat-umat yang lain yang ingin menghampiri telaga Nabi, maka Nabi usir.